Halo Sobat Factlooker, kembali lagi dengan saya Prema. Kalian pasti udah tahu nih, sejak hari pertamanya menjabat jadi presiden, Biden banyak membalikan kebijakan yang sudah dibuat Trump. Nah, di episode kali ini, Prema mau bahas beberapa kebijakan Biden seperti bergabung kembali dengan World Health Organization, kembali dengan Paris Agreement, sampai kebijakan imigrasi Biden. Sobat Factlooker sendiri tahu nggak, apa sih dampak dari semua kebijakan yang dibalikan itu? Let's look on! Factlooker pasti udah pernah dengar kan drama tahun lalu kalau Amerika menarik diri dari keanggotaan WHO. Tapi di kepemimpinan Biden kali ini, Amerika Serikat akan kembali lagi menjadi anggota WHO dan bergabung dengan fasilitas vaksin COVAX untuk menyalurkan vaksin virus PKT ke negara-negara miskin. Hal ini jelas disambut baik oleh Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom. Sebelumnya, Amerika sebagai penyumbang terbesar menghentikan pendanaan untuk WHO di bawah kepresidenan Donald Trump karena WHO dinilai salah dalam memberi tanggapan terkait virus. WHO juga mempromosikan informasi palsu yang disebarkan oleh rezim komunis Tiongkok dan terus memuji respon yang dilakukan rezim komunis Tiongkok. The Epoch Times sendiri menerbitkan infografis tentang bagaimana WHO berkolusi dengan PKT selama pandemi. Informasi selengkapnya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya, di bawah ini. Selain merujuk kembali dengan WHO, Amerika di bawah kepemimpinan Biden kembali bergabung dengan Paris Agreement yang sebelumnya dibatalkan Trump. Prioritas pemerintahan Biden salah satunya adalah memerangi perubahan iklim. Dan perjanjian ini dirasa dapat membantu membatasi kenaikan temperatur global. Tapi, seperti yang pernah kita bahas di video dampak kalau Biden menang, perjanjian Paris Agreement ini dinilai oleh Trump merugikan Amerika, menghilangkan lahan pekerjaan rakyat Amerika dengan sedikit dampak nyata terhadap iklim. Laporan Heritage Foundation tahun 2016 menganalisis konsekuensi yang akan dihadapi Amerika Serikat jika bergabung dengan Paris Agreement. Orang Amerika harus membayar listrik dan kebutuhan hidup lainnya lebih banyak jika biaya energi naik. Pukulan ekonomi bagi keluarga meningkat, dan utamanya sangat berdampak bagi orang yang kurang mampu, di mana banyak anggaran mereka dihabiskan hanya untuk biaya energi. Intinya, ini menyebabkan penderitaan ekonomi tanpa adanya keuntungan iklim nyata dari perspektif global. Selanjutnya, kita bahas tentang kebijakan imigrasi Biden. Seperti yang Factlooker tahu, banyak imigran mencari suaka atau perlindungan ke Amerika demi memperbaiki taraf hidup mereka. Sayangnya, nggak semua orang masuk secara legal, ada juga yang memiliki catatan kriminal. Makanya, penegakan hukum dan upaya pencegahan di perbatasan diperlukan untuk melindungi keamanan rakyat Amerika. Tapi, semua upaya itu justru dibalikan oleh Biden. 450 mil pagar perbatasan dibangun di sepanjang perbatasan AS-Meksiko. Udah dihentikan sama pemerintahan Biden, dengan dasar bahwa tidak seharusnya uang pajak Amerika digunakan untuk membuat pagar pembatas. Tapi, ini kontras dengan pernyataan Dewan Patroli Perbatasan Nasional yang mengatakan kalau pagar perbatasan sangat penting untuk memperlambat penyeberangan ilegal dan menjaga keamanan agen perbatasan. Dikutip dari Gateway Pundit, penghentian proyek ini gak cuma berdampak sama imigran ilegal, tapi juga 10.000 pekerja pagar pembatas harus kehilangan pekerjaan mereka. Ancaman masuknya imigran ilegal bukan cuma guyonan ya Sobat Factlooker. Dikutip dari The Epoch Times, pada akhir tahun fiskal 2019, hampir 1 juta orang telah memasuki Amerika Serikat secara ilegal, hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dalam salah satu tindakan eksekutif pertamanya pada 20 Januari, Presiden Joe Biden mencabut larangan perjalanan yang dibuat mantan Presiden Donald Trump terhadap negara-negara dan individu yang menjadi ancaman teroris bagi Amerika Serikat. Sejalan dengan media arus utama dan kelompok yang menentang tindakan Trump, Biden menuduh Trump melakukan diskriminasi terhadap Muslim dan negara-negara Afrika. Media arus utama menyebut langkah tersebut sebagai larangan Muslim, karena mayoritas penduduk negara-negara tersebut beragama Islam. Pemerintahan Trump menilai ini tidak benar, karena lebih dari 40 negara mayoritas Muslim tidak termasuk dalam larangan tersebut. Negara-negara yang terkena larangan perjalanan sebelumnya adalah Iran, Libya, Myanmar, Nigeria, dan lain-lain. Departemen Keamanan Dalam Negeri di bawah pemerintahan Trump menekankan bahwa pembatasan ini tidak mencerminkan permusuhan terhadap negara, wilayah, etnis, ras, atau agama tertentu.
Todd Bensman, seorang rekan keamanan nasional senior untuk Pusat Studi Imigrasi mengatakan, larangan perjalanan Trump memperbaiki masalah keamanan di dunia nyata, yakni memeriksa permohonan visa dari negara-negara yang tidak memiliki pemerintah untuk membantu mereka melakukan pemeriksaan. Kalau membalikan kebijakan Trump, itu berarti Amerika akan kembali ke titik awal dengan segala jenis karakter orang jahat yang diberikan visa yang harus dituntut atas tuduhan terorisme. Selain yang udah Prema sebutin tadi, Biden sebenarnya banyak menandatangani perintah eksekutif dan banyak yang belum disetujui Kongres tapi sudah disahkan oleh Biden. Karena hal inilah Biden mendapat teguran dari Jaksa Agung agar tidak bertindak di atas hukum dan menjaga sumpahnya sebagai presiden untuk melindungi konstitusi. Nah, Sobat Factlooker, segitu dulu ya video kali ini. Apa yang Prema jelasin tadi mungkin jarang disorot dengan media arus utama. Tapi semoga setelah nonton ini, kalian jadi mulai ikut mencari tahu fakta dari suatu berita dan membuat kesimpulannya sendiri ya. Nah, Sobat Factlooker punya pandangan sendiri nggak tentang masalah ini? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe ya. Sampai jumpa di next video.